Suasana pasca Idul Fitri di berbagai belahan dunia tahun ini masih diwarnai dinamika yang berbeda-beda. Seperti misalnya di Suriah, perayaan Hari Kemenangan berlangsung dengan nuansa haru sekaligus harapan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari konflik berkepanjangan. Meski demikian, masyarakat tetap berupaya untuk merayakan Idul Fitri dengan sederhana, menjaga tradisi, serta mempererat kebersamaan bersama dengan keluarga. Lalu seperti apa suasana pasca Idul Fitri di Suriah pada saat ini? Kita sudah tergabung dengan Tubagus Muhammad, salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Damaskus, Suriah. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Suriah, Tubagus. Selamat pagi waktu Suriah, Kak. Oke, Bagus mungkin bisa ceritakan kepada kita semua sebenarnya bagaimana suasana di Damaskus khususnya pasca Idul Fitri ini. Apakah sudah berjalan seperti sebelum bulan Ramadan atau seperti apa perubahannya? Untuk update keadaan di Damaskus, Suriah sendiri, Kak, sudah berjalan seperti biasanya. Kegiatan kerja sekolah sudah masuk seperti biasanya karena libur negara itu setelah Lebaran di sini 3 hari. Jadi hari Lebaran dan 3 hari libur, 4 hari setelah itu warga masyarakat Suriah kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, Tubagus ini sehari-hari di Damaskus sebagai mahasiswa apakah memang kuliahnya sudah berjalan seperti biasa atau saat ini masih libur? Untuk kegiatan kuliah sudah berjalan seperti biasanya, bahkan jadwal kuliah kembali normal semuanya, tidak seperti bulan Ramadan dan eh, liburan sudah berakhir untuk mahasiswa di sini. Oke, ini tahun keberapa Tubagus ada di Damaskus dan di Suriah? Ini tahun kelima aku Oh, tahun di kelima. Damaskus, Suriah. Oke, setelah 5 tahun berada di sana sebenarnya bagaimana rasanya ketika merayakan Lebaran di Damaskus? Tentu saja jauh dari keluarga, kemudian ada juga perbedaannya dengan merayakan Lebaran di Indonesia. Mungkin bisa di-share kepada kita semua di Indonesia saat ini. Yang pasti kalau ditanya apa yang aku rasakan, pasti mixed feeling ya, Kak. Senang karena bisa merasakan suasana Lebaran yang berbeda dari Indonesia, mendapatkan experience baru di dalam hidup. Akan tapi di sisi lain, aku juga yang pasti merasakan sedikit sedih karena merayakan Lebaran tanpa adanya keluarga dan tanpa adanya teman di Indonesia. Akan tapi yang masih bisa disyukuri kita di sini punya komunitas PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah, kemudian kita juga punya keluarga KBRI Damaskus, yang mana walaupun kita tidak punya ikatan keluarga secara darah, tapi kita di sini dipersatukan dan menjadi seperti keluarga seperti itu. Oke, berarti ada acara khusus ya di KBRI di sana gitu untuk perayaan Lebaran, kumpul sesama PPI dan juga KBRI yang ada di sana begitu? Betul, Kak. Mhm. Jadi di hari Lebaran kemarin, KBRI Damaskus mengadakan open house. Jadi kita kumpul bersama, kita makan makanan khas Indonesia yang pastinya mengobati rasa rindu kita ke makanan-makanan Indonesia. Oke. Nah, selain makanan khas Indonesia disajikan pada saat kumpul-kumpul itu, apakah memang juga ada makanan khas dari Suriah yang bisa juga disantap bareng-bareng bersama rekan-rekan PPI dan juga rekan-rekan KBRI di sana? Tuh bagus? Kebetulan kalau Lebaran kemarin semuanya makanan Indonesia sih, Kak, yang ada di KBRI. Mhm. Tapi mahasiswa Indonesia sendiri di sini punya adat namanya muayadah Mhm. atau mengunjungi syekh atau guru-guru kita ke rumah-rumah mereka sehingga pas kita berkunjung itu beliau menyuguhkan makanan-makanan khas Suriah. Kalau ditanya makanan khas Suriah yang dihidangkan ketika Lebaran ada namanya syakiriyah kalau aku boleh sebutkan. Mhm. Syakiriyah itu merupakan hidangan yang terbuat dari daging yang punya kuah tapi unik kuahnya itu terbuat dari Greek yogurt Oke. sehingga rasanya unik buat lidah orang Indonesia gitu sih, Kak. Oke, disantap dengan roti atau disantap dengan nasi biryani atau seperti apa hidangan spesial ini?
Biasanya disantap dengan nasi ataupun roti, karena makanan pokok orang Suriah sendiri kan roti ya, Kak. Mhm. Tapi mereka juga di satu sisi, di suatu saat mereka bisa makan pakai nasi juga. Oke. Nah, Tubagus, kan kita tahu ya dinamika geopolitik di Timur Tengah saat ini begitu bergejolak ya ketika ada konflik antara Iran, Amerika, dan juga Israel. Nah, kalau kita bicara terkait dengan dampak, apakah sejauh ini sangat terlihat sekali dampak dari perang yang terjadi ini di kota Damaskus, di tempat Anda saat ini sedang menuntut ilmu misalnya, apakah ada kenaikan harga kebutuhan pokok atau justru ada peringatan-peringatan dari pemerintah untuk stay safe dan sebagainya? Untuk dampak langsungnya sebenarnya belum ada ya, Kak. Mhm. Sampai sekarang kehidupan masih normal seperti biasanya, akan tetapi kemarin sempat ada beberapa serangan Iran ataupun Israel Mhm. yang memang salah sasaran sehingga jatuh di daerah Suriah. Tapi itu jauh dari pemukiman, warga Mhm. dan juga bukan di Damaskus, bukan tempat mahasiswa Indonesia tinggal di sana. Mhm. Nah. Untuk kenaikan harga kebutuhan sendiri, di sini memang momen lebaran ada kenaikan harga, Mhm. akan tapi saya rasa itu bukan sebab atau efek dampak daripada konflik di Iran dan Israel, seperti Mhm. itu. Oke, nah terkait dengan konflik ini apakah juga ada anjuran dari KBRI sendiri terhadap para mahasiswa yang saat ini masih menuntut ilmu di Suriah? Ya, KBRI sendiri selalu menghimbau masyarakat Indonesia yang ada di Suriah untuk selalu menjaga, keamanan dirinya Mhm. dan juga menghimbau teman-teman PPI untuk tidak keluar dari kota Damaskus gitu, khususnya di bagian utara, Mhm. karena di bagian utara itu kemarin sempat ada rudal yang jatuh di daerah sana sehingga KBRI menghimbau untuk tidak pergi ke sana dulu, seperti itu. Oke, terakhir Tuh Bagus mungkin ada sebuah pesan atau sebuah apa ya yang bisa disampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman yang mungkin masih di tanah air yang bisa Tuh Bagus sampaikan kepada mereka. Ya, terima kasih kesempatannya, Kak. Untuk semua keluargaku yang di Indonesia, terima kasih selalu support dan semoga kalian semua di Indonesia sehat-sehat selalu. Semoga segala urusannya dimudahkan dan jangan lupa untuk doakan aku terus di sini untuk bisa menuntut ilmu, pulang ke Indonesia, membawa ilmu yang berkah, yang manfaat dan bisa memberikan manfaat ke seluruh warga di Indonesia. Oke, Gitu, Kak. baik, terima kasih. Sampai berapa lama lagi akan tinggal di Damaskus? Mungkin sebentar lagi akan selesai, Kak. Aku kemarin baru selesai, Mhm. bachelor degree-nya di sini. Oke. So, mungkin sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Tuh Bagus sudah bergabung bersama CNN Indonesia World Now. Semoga nanti proses kelulusannya lancar dan bisa kembali ke tanah air dan mengamalkan berbagai macam ilmu yang didapatkan untuk kemajuan Indonesia juga. Terima kasih.